Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonet Prayoga, NIM 17010-120. Di sini saya akan memaparkan materi yang bersumber dari YouTube yang berjudulkan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di sini sumber saya dari Agi Nugroho Sugiono. Nah, judulnya yaitu Perencanaan Pembangunan Nasional. Langsung saja kita masuk kepada materi. Yang pertama itu pemahaman perencanaan pembangunan nasional. Di sini pemahaman saya ada 3. Yang pertama itu perencanaan pembangunan nasional yang baru dan lebih menekankan pada pengetahuan, konsep dan praktik bagaimana negara melihat ekonomi dan mengimplementasikannya secara berkelanjutan. Maksud dari ini yaitu menekankan pada pengetahuan. Nah, di sini kita harus melihat ini dari segi pengetahuan karena itu sudah terorganisasi dan sudah diteliti, sehingga kita tidak bisa merencanakan pembangunan ini secara asal-asalan tanpa dasar pengetahuan yang kuat, kemudian melakukan praktik dengan yang benar. Nah, kemudian kita melihat ekonomi negara kita sendiri, melakukan pembangunan nasional itu kita harus melihat negara kita itu seperti apa, jangan melihat negara lain. Nah, yang kedua itu perencanaan pembangunan nasional harus cocok dengan siklus elektoral dan memiliki prioritas nasional. Nah, harus cocok ini seperti apa? Karena ini negara kita harus cocok, sistemnya harus seperti apa, jangan mengikuti negara lain. Kalau negara kita tidak cocok, maka itu akan sulit. Nah, itu harus kita cocokkan dulu dan harus memprioritaskan secara nasional. Kemudian yang ketiga, melibatkan banyak pihak dalam mengkonstruksikan bagaimana pembangunan dan kebijakan itu dibuat. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan perencanaan pembangunan nasional itu dengan melibatkan sedikit orang, karena ini dalam skala besar atau skala negara. Jadi kita harus melibatkan dari semua aspek agar bisa melakukan pembangunan nasional dengan baik. Nah, yang kedua itu yaitu teori acuan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama itu rasionalitas linear, yaitu karena teori terorganisasi dengan baik, sadar, dan kontinu. Rasional memiliki data yang diperlukan dan lebih efisien dalam pelaksanaannya. Nah, di sini kita mengumpulkan data itu secara bersumbernya secara benar, rasional, seperti dari BPS. Nah, di situ tidak mengada-ada, yaitu rasional. Kemudian yang kedua, rasionalitas kolaboratif dan instrumental, melihat perencanaan sebagai konversi, komunikasi, dan pengorganisasian sangat baik agar dapat disepakati bersama. Nah, di sini seperti kerjasamanya dari semua pihak agar dapat melakukan perencanaan pembangunan dengan baik, tidak miskomunikasi. Nah, itu bisa membuat perencanaan pembangunan nasional bisa gagal. Kemudian karakteristik sistem perencanaan pembangunan nasional, di sini ada 4. Yang pertama itu rata-rata durasi perencanaan yang jangka pendek yaitu ada 4-6 tahun, sedangkan dalam jangka panjangnya yaitu sekitar 20 tahun. Kemudian yang memiliki produksi perencanaan pembangunan yaitu Kementerian Perekonomian, Keuangan, kemudian Presiden dan staf. Nah, seperti tadi, ini kita tidak membangun itu tidak bisa melakukan penelitian ini dengan sedikit pihak seperti hanya dalam kementerian ini, karena menyangkut negara, sehingga semua harus ikut serta dalam perencanaan pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga, konten perencanaan tujuan global. Nah, dalam negara kita harus melakukan perencanaan pembangunan secara nasional atau secara besar, tidak hanya setiap daerah dalam skala nasional. Kemudian yang keempat itu pembiayaan perencanaan pembangunan nasional. Nah, pembiayaan perencanaan pembangunan nasional itu ya dari pemerintah. Nah, pemerintah itu kan akan mengimplementasikan
rencananya ke negaranya itu seperti apa. Nah, itu biayanya dari pemerintah. Yang selanjutnya itu tahapan perencanaan. Tahapan perencanaan itu yang pertama penyusunan rencana. Nah, pemerintah harus melakukan penyusunan rencana mana yang rencana seperti apa yang bagus rencana bagus seperti apa yang akan dilakukan oleh negara untuk melakukan perencanaan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua tahap perencanaan. Yang awal tadi kan penyusunan. Nah, setelah melakukan penyusunan yaitu penetapan rencana. Nah, rencana mana nih yang kita ambil? Nah, kemudian tuh pengendalian, pelaksanaan rencana, evaluasi. Nah, setelah kedua tahap itu kita harus mengendalikan apakah cocok, apakah kita lihat dan kita evaluasi apakah negara ini cocok untuk melakukan pembangunan nasional dengan tujuan ini dengan bagus atau dengan cara lain. Kemudian yang terakhir itu pelaksanaan rencana. Nah, setelah itu dievaluasi dengan bagus, itu bagus, semuanya oke. Nah, waktunya pelaksanaan perencanaan dengan secara global. Nah, mungkin itu pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.